Ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas. Jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu. Minimal ngasih tahu lah. Sekarang sudah jadi sekda Sumedang, terus jadi sekda provinsi. Dia nggak menghargai saya sama sekali. Itu yang saya sangat sayangkan. Tidaklah, di luar kewenangan dia. Terakhir kemarin di Pindad, itu kan bukan juga seorang sekda seperti itu. Orang bisa melihat. Kalian siap belajar? Jangan jadi generasi yang lemah. Jangan cengeng. Siap. Udah. Pak Wabub sama Pak Sekda sekarang. Oh, dua-duanya adalah warga Sumedang. Dua-duanya. Mereka sudah akrab sejak di Sumedang. Ini bupatinya, dulu wakil bupatinya, Pak Sekda itu adalah Sekda. Tanya saja sama bupatinya. Perubahannya. Paling itu Pak Sekda, anu di pinggir jalan Katingali. Pak Sekda. Anu di pinggir jalan Katingali. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Pakun. Ritual sebelum bobo dua topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santai People. Ini ada yang menjadi pertanyaan besar di kalangan para netizen, terutama para netizen yang sedang fokus mengawal program kerja Pemprov Jabar. Ya. Keretakan mengenai Bapak Wakil Gubernur Jabar dan Bapak Sekda Jabar nih. Kan sebelumnya kita tahu tuh di sekitaran minggu-minggu lalu gitu kan. Ada sempat kayak ya keretakan tipis-tipis lah ya Bapak Sekda yang disindir oleh Bapak Wakil Gubernur gitu di rapat paripurna yang katanya nggak pernah hadir. Ya. Terus kan abis itu kita tahu kayak udah beres, udah clear. Terus muncul lagi FYP. Undang-undang yang dikeluarin kali ini rada tegas nih. Iya, yang aku bingung. Jadi sebenarnya sekarang sudah apa namanya? Sudah akur atau masih retak? Bahkan Kang Deddy pun no comment saat ditanyai ini. Ya tapi ada apa ya? Ibaratnya aksi dari Kang Deddy yang untuk ya udah ayo mengakurkan kembali gitu. Ini kita meluncur dulu. Cus. Nih yo, ada dari harapanrakyat.com. Ini ada unek-unek ya, unek-unek dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Erwan ya yang mengakui hubungan dengan Sekda Jabarnya tidak harmonis. Ini aku agak menyayangkan gitu. Udah keluar ke publik gitu, tapi ya udahlah ya kita coba pelajari ceki-ceki. Play. Mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya. Sekda, silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan demi Jawa Barat, saya nggak rela seperti ini kau. Perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu merupakan sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan. Apa yang menjadi temuan Pak Gubernur, saya di lapangan. Terus di sini Pak Sekda tinggal mengkoordinir dengan para dinas-dinas terkait. Selesaikan. Fokus kepada program-program kerja kita. Fokus kepada Jabar Istimewa. Dan saya kontrak. Mohon maaf ya, di sini nggak apa-apa, terserah sampaikan. Saya sangat kecewa. Ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas. Jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu. Minimal ngasih tahu lah, Pak hari ini akan ada pelantikan. Saya tidak. Silakan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu, tapi minimal saya dikasih tahu informasikan. Kalau bagaimanapun saya itu wakil gubernur sepaket dipilih oleh masyarakat. Jadi tolong saling menghargai. Oke, kita pause dulu ya punten Mamang potong ya. Tadi poin pertama merasa tidak sesuai tupoksi gitu ya. Harusnya katanya Sekda ya di kantor gitu, lu mengkoordinir gitu, biar Pak Gub yang di lapangan gitu. Terus poin 2, tadi ada beberapa catatan kalau pelantikan tidak diinfokan gitu kan. Iya, padahal kan posisinya Kang Erwan ini katanya wakil gubernur gitu kan, sepakat sama Pak Gubernur gitu. Di situ merasa tidak dihargai gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut. Anda sekarang menilai Sekda Herman melampaui batas kewenangan. Bisakah Anda jelaskan lebih rinci batas kewenangan seorang Sekda dan bagaimana Anda melihat Herman melanggarnya? Saya kontak
Sekda, Pak Sekda sampaikan beberapa statement bahwa dia sudah ada komunikasi dengan saya. Demi Allah tidak ada sampai saat ini, ya. Tidak ada telepon, nggak ada. Ngajak ketemu langsung, tidak. Padahal sejarahnya sebelum menjadi Sekda Provinsi Jawa Barat, beliau ada Sekda Sumedang. Ketika ingin jadi Sekda Sumedang, dia memelas tengah malam ke rumah saya. Bupati saat itu tidak mau Herman menjadi Sekda. Saya 3 kali melobi Bupati untuk menerima saudara Herman jadi Sekda. Sampai jadi Sekda. Sekarang sudah jadi Sekda Sumedang, terus jadi Sekda Provinsi. Dia nggak menghargai saya sama sekali. Itu yang saya sangat sayangkan. Jadi berarti sudah kenal lama ya dulu ya. Saat Kang Erwan berarti pada saat itu wakil bupati berarti ya, wakil bupati Sumedang gitu kan ceritanya ya. Terus Kang apa namanya? Kang Herman katanya memelas untuk dijadikan Sekda gitu, sampai-sampai Kang Erwan membantu melobi Pak Bupati Sumedang pada saat itu gitu ya. Sekarang udah jadi Sekda Jabar, katanya tidak menghargai gitu, maksudnya mungkin tidak mengingat jasanya gitu kali ya, mungkin ya. Kita coba pelajarin nih, aduh sayang banget gitu ya kalau retak mah ya. Lanjut lagi. Mengapa Anda merasa perlu mengangkat kembali cerita ini sekarang? Apakah Anda merasa ada kaitannya dengan situasi saat ini? Katanya. Sampai saat ini saya beberapa kepala dinas, saya nggak tahu siapa saja namanya, siapa dinas ini, siapa kepala dinasnya, saya nggak tahu. Itu kan sangat buruk untuk pemerintahan. Kenyataan, ada keretakan. Ini kenyataan. Saya di ruangan ini, saudara Sekda di ruangan sebelah sana, 1 lantai. Saya lewat nggak pernah ada. Bukan nggak boleh kerja di lapangan, tetapi ya Sekda itu kan seharusnya mengkoordinir rapi bagaimana mengkoordinasikan program-program yang dibuat oleh Pak Gubernur, oleh saya. Dia kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya Sekda itu jangan seperti itu, jangan ambil alih kerjaan orang, sementara kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Tunggu pujian, mohon maaf, saya selama ini serang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan, demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus, ya. Terus terang, saya maju di Jawa Barat, ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin kerja dengan benar, ingin benahi, bukan nyari apa. Materi saya cukup dari orang tua saya juga, saya punya perusahaan dari orang tua saya. Jadi jangan sedikit-sedikit. Saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu saja. Pak, artinya Bapak secara langsung menilai bahwa kinerja-kinerja Pak Sekda ini sudah melampaui. Sudah di luar batas. Batas ya Pak. Ya. Saya katakan sudah di luar batas, tidak di luar kewenangan dia. Terakhir kemarin di Pindad, itu kan bukan juga seorang Sekda seperti itu. Orang bisa melihat. Tapi sempat berkomunikasi dengan Pak Gubernur nggak sih Pak untuk menyelesaikan? Saat ini Pak Gubernur masih di lapangan, belum pernah memanggil saya. Tadi terakhir sempat diangkat yang soal Rindam ya. Nanti kita play VT-nya ya. Dugaan memang ada VT-nya yang diposting sama Bapak Sekda. Cuman kalau kita telaah lagi, kalau kata Linda mah gitu ya. Kemungkinan perbedaan ini ya, point of view ya, kan ada orang-orang yang kerja tuh ya udah by SOP aja gitu kan, sesuai dengan border koridornya gitu kan. Mungkin ya, mungkin Kang Erwan ini seperti itu ya. Kalau kita ngeliat Kang Dedi tuh dia fleksibel aja gitu, yang penting kerjaannya beres gitu. Lu mau nge-cover 2-3 kerjaan ya it's okay, yang penting beres aja endingnya gitu kan. Soalnya aku mikirnya gini, ini kan keluhan dari Kang Erwan. Kalau misalkan beneran Sekdanya pure nggak beres gitu, otomatis ada keluhan juga dari Kang Dedi gitu kan. Ini dari Kang Dedi nggak ada keluhan. Berarti kemungkinan ya perbedaan ini apa namanya point of view terhadap apa ya namanya job desk kerjaan gitu. Gimana ya kalau kayak gini ya? Sebenarnya agak disayangkan gitu. Ini keluar ke publik loh, bener-bener rame langsung ini. Kayak Jabar yang keren selama ini keren gitu kan, ternyata di dalamnya internalnya retak gitu. Retaknya nggak main-main lagi, perannya sama Wagub sama Sekdanya gitu kan. Ini yang aduh sayang, yuk akur lagi atuh Kang. Kemarin aku pikir teh udah adem gitu saat di minggu depannya Pak Sekda hadir di rapat paripurna. Oh ya udah ada foto-foto mengesahkan apa gitu. Oh ya udah clear. Terus muncul lagi ini Viti ini. Terus menyinggung soal yang dirindam itu tadi. Aduh elah, gimana tuh ini Santi People? Agak disayangkan gitu. Masalahnya pendukung dari masing-masing orang ini jadi saling serang gitu. Yang harusnya teh kompak, akur gitu.
Iya, padahal mah kalau misalnya mereka ketemu ngobrol langsung gitu mungkin bisa terselesaikan gitu ya, Mak. Maksudnya kayak jadi saling mengerti ini point of view-nya gimana sih gitu ya. Iya, gini ya, aku sangat sayangkan teh urusan dapur keluar, aduh sayang, maksudnya kayaknya bisa deh diselesaikan di forum tertutup gitu, nggak usah rilis ke publik gitu kan. Agak disayangkan, apalagi kalau kita ngelihat Viti ini barusan, ya kita menangkapnya sebegitu dongkolnya Kang Erwan gitu sama Pak Sekda gitu kan, sampai ya dari nadanya, kata-katanya gitu. Asal lebar gitu, ayo kompak lagi atuh. Tolonglah. Tapi kita intip dulu yang tadi perihal yang dirindam katanya bukan job desk Sekda yang tadi sempat dimention sama Pak Wagub ya. Luncur. Cus. Ninyo, dugaanku tadi yang dirindam itu yang dimention sama Pak Wagub itu yang ini, yang Viti diposting sama Kang Herman, Bapak Sekda di 4 hari yang lalu saat pelepasan, kalau nggak salah pelepasan pembinaan siswa di Barak gitu. Mungkin ini yang dimaksud gitu. Bukan tugas Anda ngelepas gitu. Ya mungkin antara Kang Dedi atau Pak Wagub gitu. Tapi kenapa Pak Sekda mungkin itu kali ya. Aku juga bingung nih dugaan. Memang Viti yang ini yang tadi dimention nih, ceki-ceki. Play. Berubah. Kalian siap belajar? Jangan jadi generasi yang lemah. Jangan ceng. Siap. Udah. Sukses. Ini dugaanku. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pendidikan karakter gerbang Pancawaluya jenjang SMA, SMK, SMB se-Provinsi Jawa Barat angkatan kedua dengan resmi saya nyatakan ditutup. Allah tidak akan berubah suatu kaum apabila bukan kaum itu sendiri. Jadi kalian tidak mungkin berubah menjadi pemimpin hebat ya di sektor pemerintahan, di politik, di dunia usaha, ya di pertanian, di peternakan. Kalian tidak mungkin jadi pemimpin di sana apabila kalian sendiri tidak bisa diandalkan. Apabila kalian sendiri tidak punya komitmen yang kuat, itu kunci utamanya ada pada diri kalian. Leader is not being born, but leader is being made. Pemimpin hari ini ke depan tidak lagi dilahirkan, tetapi dicetak, dibuat, dipersiapkan. Jadi kami, Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Jawa Barat melaksanakan program pendidikan karakter gerbang Pancawaluya dalam rangka mempersiapkan, mendesain, mencetak para pemimpin masa depan. Kalian harus menjadi pemimpin. Siap? Mana suaranya? Siap? Dan kalian harus menjadi orang-orang kuat. Dan saya yakin bisa. Dan itulah pemimpin Pancawaluya. Calon pemimpin yang cager, yang bager, yang benar, yang pinter, yang singer. Kalian harus menjadi pemimpin Pancawaluya. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang kuat, tetapi bermanfaat. Semangat! Pagi! 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 Luar biasa! Taruh! Taruh! Semur diurus, kota ditata, Jawa Barat! Pilih wangi! Ini mungkin dugaanku. Karena kalau kita ingat angkatan pertama itu penutupannya sama Kang Dedi langsung. Iya. Ini angkatan kedua, ya mungkin idealnya sama ya KDM-nya langsung gitu kan. Tapi kan ya kita tahu Kang Dedi sibuk juga di lapangan gitu kan. Dan sudah ibaratnya melakukan yang pertama gitu simbolisnya ya. Yang kedua ini ya dugaanku ya idealnya mungkin sama Bapak Wagubnya gitu. Tapi di sini yang kita lihat di posting sama Pak Sekda yang menutup itu Pak Sekdanya gitu. Tapi gimana ya? Aku mau mencoba objektif nih ya. Aku nggak nemu celah buat nyalahin Pak Sekda karena apa? Pak Sekda punya argumen yang menurutku kuat, yaitu adalah saya kan diperintah sama Pak Gubernur. Iya benar-benar. Nggak mungkin ujuk-ujuk. Maksudnya ujuk-ujuk Pak Sekda yang merintah, nggak ada yang kan. apa.
Iya itu dia. Iya sih. Jadi ibarat kayak ada manajer, wakil manajer gitu. Terus ini sekretaris manajer gitu. Sekretaris jadi susah maksudku. Kalaupun gimana ya? Kalaupun mau komplainnya ke atas nggak sih gitu? Jangan nyuruh si itu terus dong. Dia kan jobdesknya bukan ini gitu. Iya. Iya kan? Iya. Bukan. Kan gimana ya, susah santuy people. Karena menurutku argumen Pak Sekda udah kuat. Saya kan diperintah Pak Gubernur. Oh iya diperintah harus dijalankan. Berarti kalaupun mau negor yang memberi perintahnya. Kenapa lu memberi perintah untuk sering-sering ke lapangan? Padahal secara job desk SOP-nya dia itu adalah kantoran bukan lapangan gitu. Iya, harusnya memang benar harus diobrolin sih ya, Bang, iya, ya. Karena Kang Erwan obrolin sama Kang Dedi gitu. Iya, karena di sini kan kalau kita bisa lihat kan yang resah itu Kang Erwan gitu kan. Iya, udah inisiatif aja buat menanyakan langsung atau ngobrolin lah setidaknya sama KDM. Iya, sama Kang Dedi. Jadi jadi saya resah nih Pak, begini. Jadi sampaikan aja gitu. Jadi kayak biar tahu solusinya gimana gitu kan. Kang ini gimana ada pergeseran job desk nih gitu. Mungkin seperti apa ya tinggal diobrolin gitu. Masuk kalau ngomel ke bawahnya gitu yang notabene bawahnya ini melakukan perintah atas kagok sih di tengah mah kagok sih ya. Disebut gimana atas sendiri people ini teh. Aduh, sejujurnya memang agak menyayangkan ini teh. Kenapa kalian retak gitu? Bukannya kompak gitu. Ya nggak tahu buat beberapa orang sih ada yang udah enjoy aja tinggal barter job deh seperti apa, saling backup atau kayak gimana gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa terima gitu job desknya tuh ibaratnya di take over terus ngerjain job desknya gimana tukeran job desk gitu. Iya beda-beda sih tiap orang sih ya. Coba kita kasih nextnya nih. Cus. Ninyo, bahkan sempat diposting Kang Herman juga di 1 hari yang lalu gitu kan saat selesai disentil di rapat paripurna gitu ya. Kayak udah adem ayem aja gitu. Ceki. Play. Nah itu canda aja, mungkin wakil gubernurnya kangen sama siapa. Nah ini waktu ditanya Saudara Sekda Provinsi Jawa Barat Adinda Herman. Siap. Sekarang saatnya kita bekerja bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta seluruh PD di Jawa Barat. Kita bersatu untuk membangun Jawa Barat istimewa. Ya dinamika dalam pemerintahan sebagaimana yang pernah saya sampaikan biasa. Yang paling penting kan tujuan sama, Jawa Barat istimewa. Saatnya kita bawa membangun. Kalau Sekda ya sesuai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Kalau saya normatif aja. Dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya loyal. Yang persoalan kita kan sangat kompleks. Kita punya banyak PR, pengangguran, kemiskinan, stunting, ya kan, dan lain sebagainya. Pak Gubernur sudah menugaskan dari awal bahwa kita harus totalitas ya untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, untuk mendorong mengakselerasi pembangunan dan tentu sembari memberdayakan masyarakat. Iya, ini setelah diwawancara setelah rapat paripurna kedua yang sebelumnya disentil gitu kan, which is itu kan beberapa minggu lalu ya. Nah VT yang tadi yang awal kita play itu VT yang rilis sekitar kemarin gitu atau 2 hari yang lalu gitu ya. Yang jadi pertanyaan, jadi sebenarnya udah akur apa masih retak gitu? Iya, karena kalau dilihat dari yang tadi tuh Adinda yang kayak gitu kayak kita udah enjoy. Iya, karena udah bercanda-bercanda kan. Betul, yang ini kan. Nah ini tuh secara timeline posisinya seminggu. Karena kan minggu depan ya kalau nggak salah tuh 4 hari kemudian atau minggu depan ya setelah disentil tuh rapat paripurna lagi. Nah ini timelinenya which is itu kalau dari sekarang kita hitung sekitar seminggu lebih sampai 2 minggu yang lalu gitu. Nah, tapi VT yang tadi dirilisnya 2 hari yang lalu. Terus juga sempat mention soal dirindam. Di mana dirindam itu kejadiannya 3 hari yang lalu. Jadi aku analisanya ini yang terbaru. Iya. Dan yang terbaru justru
apa ya, unek-uneknya makin panas gitu kan. Dimana sebelumnya kita tahu cuma disentil sekalian tanyain tuh kemana aja nggak pernah datang gitu doang kan. Ini Mang kenapa lebih apa namanya tadi? Lebih panas unek-uneknya. Lebih panas karena tadi kan disebut sama Kang Erwan ini akumulasi dari kekecewaan saya jadi pasti lebih panas. Berarti setelah paripurna itu mungkin Kang Erwan ngeliatnya kok masih tetap turun ke lapangan mungkin gitu kali ya. Puncaknya yang dirindam itu mungkin yang tadi mungkin ya. Ini kita coba menganalisa. Yang semalam pun yang rilis di Kang Deddy itu ditanyain kan sama wartawan. Kang Deddy pun tidak banyak memberi komentar gitu ya. Meluncur. Cus. Ninyo, di repost sama Iwan SR Kuncoro ya, tanggapan KDM ceki-ceki. Play. Apa masalah? Pak Wabub sama Pak Sekda gimana Pak sekarang? Kenapa? Pak Wabub sama Pak Sekda sekarang. Oh, dua-duanya adalah warga Sumedang. Dua-duanya. Mereka sudah akrab sejak di Sumedang. Ini bupatinya, dulu wakil bupatinya Pak Sekda itu adalah Sekda. Tanya saja sama bupatinya. Perubahan ini Pak. Apa masalah? Nggak mau banyak berkomentar. Sedangkan yang pertama Kang Deddy langsung komentar, itu kangen doang. Yang tadi kita play kan. Dan yang kedua ini ditanyain, nggak mau banyak komentar, cuma ngasih tahu bahwa mereka ini teman lama, kerja bareng udah lama. Tanya aja ke Pak Bupatinya nih gitu. Iya kan itu yang jadi pertanyaan, kalau teman lama kenal lama gitu. Iya. Kenapa pas gesekan tuh kayak seolah tidak pernah berkomunikasi gitu. Iya, jadi kayak sindir-sindirnya tuh di terbuka gitu public ya, gitu ya. Iya. Maksudku kalau misalkan teman lama biasanya lebih dekat. Si anjing ngapain sih sia kia gitu kan. Iya. Setauku kalau memang sudah bersahabat sejak lama gitu kan. Japri aja. Sia nanaonan gitu misalnya. Apalagi kalau mengacu ke omongannya Kang Erwan tadi kan dulu datang Kang Herman memohon-mohon gitu. Berarti kan maksudnya kayak ya udah CS banget gitu. Kang Erwan sampai memperjuangkan gitu kan. Mau gimana juga kita harus respect jasanya Kang Erwan tadi yang diceritain kan, memperjuangkan Kang Herman biar bisa jadi Sekda di Sumedang gitu kan, sampai bisa naik ke Jabar gitu. Aduh, kumaha tuh ieu teh iro ya wae. Yuk kompak lagi atuh. Enggak baik, tidak bagus. Iya, khawatirnya tuh nanti mempengaruhi kinerja juga ya Bang ya. Iya mungkin gitu. Terus juga dimanfaatkan oleh ya mungkin netizen pesanan gitu yang menginginkan keretakan di internal Pemprov mungkin. Yuk kompak lagi, ingat persahabatan bagai kedondong gitu ya. Kepompong. Merubah ulat menjadi guru kungfu gitu. Jadinya harus kompak gitu. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Tapi nih nextnya nih aku ngelihat kemarin postingan dari Lembur Pakuan Channel ya, yang saat tim Pemprov Jabar melantik pejabat di kolong jembatan. Edan nggak dikasih head on pokoknya mah, nih lihat nih lu gua lantik, lihat nih ya. Iya karena biasanya kan yang kita tahu gitu ya sebelumnya pelantikan tuh di ruangan di kantor gitu. Di mana ini, di kolong jembatan ya, yang sebelumnya Pak Sekda meeting di tempat pembuangan sampah gitu. Nah, di sini ada momen yang aku lihat menarik nih. Kalau sebelumnya tadi curhatan dari Kang Erwan bahwa pelantikan nggak pernah diajak, bahkan dia nggak tahu beberapa kepala dinas yang sekarang menjabat gitu. Nah di sini aku melihat ada Kang Deddy, Kang Erwan, ada Pak Sekda juga nih. Apakah ini salah satu upaya Kang Deddy untuk mengakurkan lagi gitu? Kita lihat nih dari Lembur Pakuan Channel di menit-menit awal 154 ceki-ceki. Play. Ya, waduh, baik, mantap, waduh, ya. Nah, Kang Erwan kan? Kang Deddy, Kang Erwan. Oh, kelas kompor, babu di motor. Iya, karaoke. Yes. Ya, Pak. Nah, jangan tinggalin. Bagus tas ieu ke baju itu tinggalin. Kayak angin ya. Kalau itu motor. Bali itu Pak Sekda anu di pinggir jalan katingali. Pak Sekda. Anu di pinggir jalan katingali. Siap. Baru itu tuh. Siap. Baru itu tuh pami di ditu teh pami urang kalangkung bade arah Cileunyi. Baru itu teh katingali. Siap. Gimana tempat katingali sih? Tapi tenan.
di sini aku gimana? Aku ngebacanya ya tangan kanan KDM ya Pak Sekda. Aku ngebacanya ya, punten ya, punten pisan ini mah bukan maksud apa-apa. Karena di sini pas ngobrol sama Kang Erwan ya udah ngobrol aja. Begitu sama Pak Sekda langsung nih Pak sebelah sono, ibaratnya dititipin gitu. Iya. Ya mungkin itu memang job desk-nya Pak Sekda. Tapi kalau tadi kita mengacu sama statementnya Kang Erwan, ya Pak Sekda tuh dia di kantor gitu. Cuman maksudku kenapa bisa ada di sini? Ya otomatis perintah Bapak Aing. Gitu kan. Jadi bunging ya, Mamang tuh jadi bunging. Lanjut lagi, coba ulang lagi. Lanjut. Oh, kebetulan kompor. Babu di motor. Iya, karaoke. Yes. Ya, Pak. Tuh, cuman ngomongin itu kenapa tangan? Iya, kemarin jatuh dari motor kerasa lagi gitu kan. Iya kan. Nah, tapi kita bandingkan begitu ngobrol ketemu sama Pak Sekda. Jangan tinggalin. Bagus tas iya ke beladi itu tinggalin. Kayaknya kagum ya. Beladi itu motor. Bali itu Pak Sekda anu di pinggir jalan katingali. Anu di pinggir jalan katingali. Siap. Baru itu tuh. Siap. Baru itu tuh pami tadi itu teh pami urang kalangkung pada arah Cileunyi. Baru itu teh katingali. Siap. Gimana tempat katingali sih? Tapi tenang. Tuh, kasih tahu sebelah situ tuh yang paling kelihatan gitu kan, yang kelihatan kumuh gitu, sendiri dilaporkan kondisinya gitu. Iya. Ya kan di sini walaupun ya candid ngobrol biasa, cuma kan netizen menangkapnya ada apa ya? Ada kesenjangan kali ya namanya ya. Atau mungkin kalau dugaanku gitu ya Mang, ini maksudnya kayak ya pemikiranku aja gitu. Iya. Ya maksudnya kalau buat kayak gitu-gitu yang buat di lapangan kayaknya nggak mungkin juga minta tolong ke Pak Wagub nggak sih gitu. Tapi tadi kan kata Pak Wagub tugas Sekda ya di office mengkoordinir. Nah ini bisa kita lihat yang terbaru pun Kang Deddy tetap nitip tugas lapangan ke Pak Sekda. Atau mungkin kalau kita positive thinking mungkin Kang Deddy tahu Pak Wagub juga sibuk juga gitu ya. Udah titipin aja ke Sekda gitu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin. Iya, ini yang jadi aku bunging gitu. Terus di sini terlihat tadi rangkul-rangkulan gitu kan. Akrab lagi gitu. Iya. Yang aku sayangkan teh dapur rilis ke publik. Iya. Yang padahal mungkin bisa ngobrolin internal gitu. Kang, udah Kang, jangan apa namanya? Jangan ngorder atau merintah Pak Sekda untuk lapangan terus gitu. Dia kan tugasnya di kantor gitu atau seperti apa. Tapi aku nggak tahu. Tapi ya bisa kita lihat untuk komunikasi internal jadinya kelihatan kan kalau sepertinya kurang begitu ngobrol gitu. Agak disayangkan sebenarnya. Lanjut lagi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Kang Deddy, Kang Erwan, Pak Sekda gitu. Ya akhirnya polemik ini teh jadi ditunggangi sama komentar yang aku nggak tahu organik atau enggak dari pendukung atau memang dari kubu yang seberangnya. Pokoknya ada yang menyerang Kang Deddy. Ada yang menyerang Kang Deddy, disebut Kang Deddy terlalu dominan, one man show, sehingga Kang Erwan ibaratnya merasa tidak diajak gitu. Ada yang nyerang Kang Erwan juga gitu, disebut kepanasan ngelihat orang kerja gitu, biar nanti takutnya ketahuan kalau dia nggak kerja gitu. Ada yang nyerang ini juga Pak Sekda juga, disebut gila-gila pujian, pengen exposure gitu, mungkin ngarep apa namanya posisi Jabar 2 di periode berikutnya. Jadi disusupi, ditunggangi gitu, agak disayangkan ini teh. Padahal mah tuh akur-akur aja gitu ya. Kalaupun ada konflik itu kan internal diselesain. Agak disayangkan kalau sampai rilis ke publik itu kan. Gimana tuh Iro. Iya, apalagi kan ya kita tahu sendiri salah dikit di Jawa Barat tuh sekarang kayak udah tuh ditunggangin bla 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 gitu kan. Jarum jatuh langsung rame gitu. Atau mungkin di sini aku ngebaca Kang Deddy ya udah fleksibel aja gitu kali ya. Ya sebenarnya nggak apa ya, sebenarnya nggak masalah kalau manpowernya menyetujui gitu. Tapi kalau manpowernya pengen sesuai job desk, ya itu akan jadi masalah gitu. Kalau KDM ngelihatnya kan mungkin gini ya, dugaanku ya, kenapa Kang Deddy banyak di lapangan, dia beberapa kali menjelaskan kalau
gua mumet gitu kalau di office tuh. Gua mumet berurusan dengan dokumen-dokumen yang panjang-panjang, mending ke lapangan langsung ngelihat, diskusikan, analisa, evaluasi, putuskan gitu. Iya, apalagi masalah tanda tangan sekarang kan udah bisa digital. Iya, dia ngomong gitu kan. Iya. Mungkin dia nitipin perihal lapangan ke Pak Sekda daripada ke Pak Wagub mungkin ya, dugaanku ya, karena mungkin Kang Deddy ngeliat tuh Pak Wagub nih jago di office gitu. Oh iya, jadi Pak Sekda jago di lapangan gitu. Jadi ya udah secara job desk barter aja gitu. Yang penting kan tujuannya Jabar istimewa gitu. Mungkin ya dugaanku yang positive thinking ya. Iya, jadi bagi-bagi inilah ya job desk gitu ya Mang ya. Iya, cuman Pak Wagub di sini merasa tidak terima karena iya dugaanku ya dia orangnya ya kita harus sesuai rulesnya, job desknya gitu. Iya sih, karena kan ya itu balik lagi kayak kata Mamang tadi, ada orang yang gak masalah, orang yang nggak gitu. masalah kerjanya fleksibel gitu. Ada orang yang saklek sama kerjaan dia ini, ya dia maunya kerjain yang ini aja, atau nggak mau kerjaannya kalau dia diambil atau kayak gimana gitulah pokoknya. Iya, ibaratnya ini gua kan kameramen, kenapa gua jadi ngedit, lu yang jadi megang kamera, lu kan editornya gitu. Iya, barter aja. Tapi nggak tahu ya fleksibel. Nggak tahu kalau menurut Santi People gimana coba. Semoga ini video terbaru ya, semoga langsung akur ya. Iya. Kayak nggak ada lagi tuh nanti undang-undang kedua, undang-undang ketiga, sayang gitu. Padahal enak gitu lihatnya kompak gitu ya. Terus kan ini juga mumpung ketemu gitu kan, ya udah obrolin aja bertiga gitu iya, kan. Awas ini udah ketemu terus tiba nanti muncul lagi keluhan. Aisyah kan kemarin ketemu, kenapa nggak ngobrol? Iya. Ngobrol. Nih kita kasih nextnya. Cus. Nih Nyo, lastnya update dari video kemarin aja ya, karena rame banget Santi People pada esmoni gitu ya. Yang perihal, inget gak duit dari Kang Deddy 10 juta yang ditilep sama mertua gitu. Fix bener, nyampenya bukan 6 juta, nyampenya cuma 2 juta. Sampai dicurhatin sama Kang Deddy ke Bupati Sumedang gitu kan. Nah ini Kang Usepnya nih yang ditahan karena beli motor bodong yang ternyata motor itu hasil curian. Yang pemiliknya melaporkan ke polisi, diproses, ngerembet lah gitu. Malam tadi diposting sama Kang Deddy Mulyadi channel, sudah rilis, sudah bebas gitu kan. Nah ini istrinya. Dan yang menarik ya mungkin karena malu ya, aku nggak ngelihat kedatangan bapaknya gitu di sini. Iya, harusnya momen menarik untuk menjemput, ya enggak sih? Betul, apalagi kan kalau kita lihat kan kayak bapak sama kakaknya kemarin yang memperjuangkan gitu kan dari sosmed ke Kang Deddy. Dan di sini nggak hadir, nggak tahu. Aku mau positive thinking, nggak masuk kamera aja gitu. Iya, atau mungkin nggak tahu kalau misalnya hari ya kali nggak komunikasi. Logikanya sederhana aja, bininya aja datang, kan tinggal di situ-situ juga. Iya. Nah ini momen saat Kang Deddy mencurhatkan, ternyata bukan 6 juta, nyampenya 2 juta. Gila, potongannya 8 juta. 10 juta potongan adminnya 8 juta. Mahal ya. Admin naon eta teh Iro? Lanjut ceki. Play. Gitu. Ngan eta palebah nitip duit, dititipan 10 juta genep nepi 2 juta. Kan saya nitip duit 10 juta. Kadulurna saya nitip uang 10 juta. Dengan hitungan takut ini 3 bulan berproses, 1 bulan hidupnya 3 juta lebih, 350 cukup. Begitu kemarin saya tanya, ternyata dia cuma terima 2 juta. 2 juta lagi dikasih ke anak yang satu, ke juta lagi satu yang 4 juta lagi biaya operasional. Palebah teu jujur mah, teu lurah wae, teu gubernur wae, teu bupati wae. Dulur sorangan gitu jujur mah teu jujur. Jadi ada yang hidup untung di atas penderitaan orang lain. Harap ayo biaya operasional sagala. BOP. Aing mah dulur maneh aing mah. Nya tuh bogo aya mulang mah. Biaya operasional. Jadi 6 juta tuh yang disampaikan si Teteh kemarin itu by verbal aja. Iya buat anak-anak 6 juta gitu. Nih kamu kan megang satu nih, kamu 2 juta. Nanti sisanya si dulur atau saudara atau ya mertua mungkin ada kakaknya itu yang nanti yang transferin. Ditransfer enggaknya mah nggak tahu. Iya. Jadi yang jelas yang cash yang nyampe ke si Teteh ya 2 juta. Aku pikir cash yang nyampe ke si Teteh 6 juta, si Teteh sebarin lagi gitu. Ternyata enggak, ya udah yang nyampe, yang ngebagi-bagiin itu mertua yang koordinir, ini kamu 2 juta, nanti ini 2 juta nanti gampang. Iya. Aduh. Tolonglah, biaya operasional loh, minta tolong ada biaya operasional, minta tolong kan ini kan tujuannya.
Ya, bener-bener kecewa Kang Deddy sampai diangkat lagi saat penjemputan gitu. Tolonglah. Dan ini case close ya untuk Mang Usep ini ya. Karena kalau kita lanjut ini detik-detik Mang Usep dibebaskan ya. Ceki-ceki. Play. Pulangnya pengen kapan? Sekarang juga. Pengen sekarang, pulangnya siapa? Boleh nggak Pak? Boleh pulang sekarang? Boleh Pak. Mana? Tapi dia dari tampang-tampangnya tampang-tampang orang polos ya. Iya. Bukan, kan ada kelihatan tuh, wah ini tampang-tampang kriminal gitu. Ini tampang-tampang orang polos. Gila. Bebasnya dijemput sama Pak Gubernur. Bukan dijemput ini ya Bapak sama kakaknya. Dijemput Pak Gubernur. Alhamdulillah. Dijemput Pak Gubernur langsung. Lamun pulang hayang-hayangna urang mah hiji we bere hadiah urang tangkep pamajikan yang cium. Eukeun bae atuh salah. Mana tangkep. Buka dulu. Aduh, buka dulu. Oh, dibuka heula. Aduh, urang mah. Aduh. Alhamdulillah. Aing mah gara-gara motor bodong. Motor bodong nyelakakeun ke pemajikan. 1, 2, 3 tangkep atuh. Nggak tahu liatnya tuh ikut terharu ya? Ikut lega gitu. Tapi mana kakak sama bapaknya nih yang katanya memperjuangkan? Masa kebebasannya nggak ikut ngedampingi juga, ngejemput? Kurang tangkep deui mana pemajikan ieu. Nanti malam tangkap lagi. Sonoan. Ya, ayeuna tong balik ke imah. Nya, kurang diberi hotel tadi Sumedang. Siap. Nya, ku Pak Bupati siap nyiapin hotel satu malam? Siap. Sare di hotel. Meh ngeunaheun. Dikasih bonus hotel. Naik sare di hotel? Hotel asri ya. Oh, beres hadiah di Bapak Doni Sirait. Ya nuhun atuh ka Pak Kajari. Nuhun Pak Kajari. Langsung diserahin di sini aja. Gedungnya. Ya. Mungkin langsung diserahin di sini aja ya. Oh, siap, sini aja saya serahin. Alhamdulillah. Baik, sini Usep. Usep, ya. Segini dulu aja update-nya. Besok ada update apa nanti kita gas lagi. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks dari 2 video kemarin meluncur. Ada super thanks dari 2 video kemarin nih. Dari video pertama kita buka dari one and only Kakak Saninata. Uang emang gak kenal saudara, miris ya, liar mang. Gak kenal, harus kenalan dulu makanya. 8 juta Kakak Saninata ternyata yang dipotong 8 juta. Next ya. Dari video kedua kemarin masih ada Kakak Saninata juga. Yang pertama kita buka dari Freddy Halim. Kalau dulunya tanah kuburan dan sekarang ada sertifikat, aman harusnya. Mending gue ya tuh. Lastnya dari Kakak Saninata lagi. Salut nih, Bekasi sedang bersih-bersih, mudah-mudahan gak macet, gak banjir lagi ya. Ampun ibu, dibangun bagus dari mana bangunan bedeng malah bikin jelek kota Bekasi itu bu. Tetap ujung-ujungnya mau minta ganti duit Iya ujung-ujungnya habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Jojo dan Mamang si Abu Bolok si Pakun bangun super thanks ada 3 dari 2 video kemarin. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.